Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allama ta'lima tadzakkura tazkir wa naf'al intifa' wal ifada wal istifada wal hasalata masuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dilalata al khair ibtiga wa jalai ta'ala wa ridha'i wa qurbi wa tabihi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa talana bi rahmatik wa ansur alaina nikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabil qirtasil anqar wa qala al-imam an-Nawawi radhiyallahu anhu fi hilyatil abrar wa yanbaghi liman kana lahu wadhifatun min adh-dhikri fi waqtin min lailin aw naharin aw aqiba salatin wa halatin min al-ahwali fa fatahu ayatadarakaha wa ya'ti biha idza tamakkana minha wala yuhmilha fa innahu idza tada al mulazama 'alaiha lam yu'arridha litafwid wa idza tasahala fi qada'iha sahula 'alaihi tadhi'uha fi waqtiha. Qala wa qad thabata fi sahih Muslim an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbi an syai'in minhu wa qara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Masih di dalam bab tentang kita dianjurkan untuk mempunyai tujuan yang baik di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Niat untuk mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama yang harus selalu kita niatkan di dalam setiap ibadah. Paling sedikit kita niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Di sini dikatakan setelah berkata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, di Hilyatil Abrar, di dalam kitab Hilyatil Abrar, wayam bagi dan seharusnya liman kana lahu wadhifatun min adzikri, bagi orang yang mempunyai tugas di dalam berzikir atau dia kebiasaan di dalam melakukan zikir, fi waqtin, di dalam waktu-waktu yang tertentu, fi lailin, entah itu di malam hari, au nahar, atau di siang hari. Jadi bagi orang yang dia memiliki kebiasaan wirid yang biasa dilakukan di dalam waktu-waktu khusus, waktu tertentu, entah itu yang dilakukan di malam hari, entah atau juga di waktu siang, akibat salatin, atau wirid-wirid yang biasa dibaca setiap habis salat, ya, au halatin minal ahwal, atau di dalam keadaan yang sebagian keadaan yang lain, fafatau ayat ad-darakah, apabila mana orang tersebut dia meninggalkan wirid tersebut, maka hendaknya dia untuk segera mengqodoknya atau mengulang atau mengqodok, ya, yang lebih jelas. Wa ya'ti biha idza tamakkana minha, ya, dan dia harus tetap melaksanakan wirid tersebut jikalau waktunya memungkinkan, walaupun di waktu tempat yang lain. Wala yuhmilha, dan jangan sampai dia mengabaikannya, meninggalkan begitu aja, udah pokoknya kalau udah ketinggalan udah ditinggalin deh, diabaikan, seakan-akan nggak merasa ada kewajiban yang ditinggalkan atau apa. Fa innahu idza atana al-mulazama 'alaiha lam yu'arridha litafwid, maka sesungguhnya apabila mana dia sudah terbiasa di dalam melazimkan atas wirid-wirid tersebut, ya, atas amalan-amalan tersebut, lam yu'arridha litafwid, maka dia tidak akan berkepanjangan di dalam melewatkan atau meninggalkan amalan tersebut, ya. Jadi kalau kita sudah punya kebiasaan wiridnya, entah itu di pagi hari atau di malam hari, di siang hari ataupun di malam hari, harus satu waktu, ya kan. Apabila mana kita meninggalkannya, maka segeralah kita qodok, walaupun di tempat yang di waktu yang lain, ya kan. Tujuannya apa? Supaya kebiasaan-kebiasaan kita tersebut nanti tidak berkepanjangan di dalam meninggalkannya. Ya, jadi kayak misalkan kita nih lupa sholat duha,
Ya kan, ingat-ingat udah zuhur. Ya, pas udah zuhur atau habis sholat asar atau di waktu asar kita baru ingat, oh iya tadi nggak duha. Buru-buru kodoin tuh duhanya. Ya kan, kerjain di situ. Ya, nah dengan kita melakukan itu maka insya Allah nanti ketinggalannya tersebut atau ketika kita meninggalkan amalan-amalan kita tersebut nanti nggak bakal berkepanjangan. Ya, nah ini yang dikhawatirkan akhirnya berkepanjangan. Karena apa? Karena kita selalu mengabaikan, kita nggak peduli. Kalau udah kelewat udah aja, nggak kita kodoin, nggak kita gimana menyesal atau apa nggak, ya kan? Nah ini bahaya. Nanti akhirnya yang ditakutkan kita akhirnya meninggalkan selama-lamanya, ya. Wa idza tasala fi qadaiha sahula alaihi tadhiha wa fi waqtiha. Dan apabila mana dia menggampangkan di dalam mengkodoknya, maka dia akan mudah untuk meninggalkan amal-amalan tersebut. Jadi kalau dia nggak mementingkan nih, ketika ketinggalan udah dia nggak kodoin, dianggap enteng, menggampangkannya. Maka nanti jangan salahkan siapa-siapa kalau pada akhirnya dia bakal meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baiknya tersebut. Gitu. Kita kebiasaan duha, kebiasaan witir, kebiasaan sholat sunnah yang lain, atau kebiasaan kita biasa baca yasin abis asar, begitupun abis zuhur. Ketika kita meninggalkannya, buru-buru qadha di waktu yang lain. Tujuannya apa? Supaya nanti kita nggak gampang, supaya nanti kita nggak meninggalkan selamanya untuk kebaikan tersebut, ya. Gala waqad sabata fi sahih Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ya anjuran untuk mengqadha amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan baik yang kita tinggalkan dengan sengaja ataupun dalam keadaan lupa, itu ternyata ada ditetapkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man nama an hizbi an syai'in minhu faqarahu fi ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, siapa orang yang ketiduran an hizbi atau yang dia tidur tapi dia punya amalan hizib. Hizib itu sesuatu, ya, sebagian daripada bacaan-bacaan atau perbuatan, kayak seperti apa? Al-Qur'an. Ya, kalau kita bahasa kita biasa tadarus. Kalau orang Arab bilang hizib. Hizib itu apa? Hizib itu kita biasa baca hizib itu sehari misalkan berapa? Satu juz Al-Qur'an. Nah, itu hizib. Ketika orang tersebut meninggalkan bacaannya, meninggalkan hizibnya, jadi misalkan malam ini dia tidak baca Al-Quran, ya kan? Maka awan syai'in minhu, atau misalkan sebagian dari biasa kita baca satu juz, ini nggak sempat satu juz, sementara kita baca cuman setengahnya, ya kan? Harusnya kita baca satu juz. Kalau itu satu juz terus, ya apapun keadaannya kita baca seperti itu, ya. Itu. Nah, tapi kalau kita memang nggak memungkinkan untuk baca satu juz, kita baca cuman setengah juz doang. Ansyai'in minhu fagara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil duhur. Maka hendaknya lah dia untuk menggantinya atau membaca bacaan yang dia tinggalkan di malam tersebut, yaitu di antara salat subuh dengan salat duhur. Itu. Apa kata Rasulullah SAW? Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka dia tetap dapat pahala seperti sebagaimana dia kebiasaan baca di malam hari. Nah, ini dalil. Ini dalil yang menegaskan bahwa ketika kita meninggalkan amal-amal baik yang kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka jangan segan-segan kita untuk menggantinya di waktu yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita tidak berkepanjangan di dalam meninggalkan amal perbuatan baik tersebut. Dalilnya apa? Ini hadis Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, siapa orang yang tidur sementara dia belum sempat untuk baca hizib, entah itu lupa atau memang dia sengaja,
ya kan, maka hendaknya lah dia untuk mengganti bacaan tersebut di waktu yang lain, seperti di antara subuh dengan zuhur. Maka ketika dia ganti di waktu tersebut, tetap dia mendapatkan pahala seperti dia baca di malam hari. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini intinya kunci bagaimana caranya supaya amal-amal baik yang biasa kita lakukan tersebut itu tidak hilang dari kita kebiasaannya. Ya, tidak hilang dari kita kebiasaannya. Jadi kita nanti gak bakal ninggalin. Ya, kayak mereka orang-orang saleh, orang-orang wali-wali, mereka bisa terbiasa untuk mengamalkan itu nggak gampang, nggak langsung ya. Kita misalkan mau ngamalin sesuatu terus kita langsung pengen enak gitu, baca tiap hari nggak ketinggalan, nggak bisa. Pasti ada waktu yang kita males, yang kita susah untuk baca atau apa ya kan. Ntar itu mungkin ada tamu, ada apa ya kan, sampai akhirnya kita nanti bakal mendapatkan waktu tersebut sehingga kita tidak akan ketinggalan lagi, tidak akan meninggalkan lagi amal-amal baik tersebut di waktu yang biasa kita di situ berbuat amal baik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita di dalam melaksanakan segala macam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bishawab.